Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dosen Traveler, ya channel berbagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang turunan parsial yang banyak digunakan dalam perekonomian ya. Jadi fungsi dengan dua atau lebih variabel-variabel ya, variabel independence-nya itu banyak kita temukan dalam konsep ekonomi dan bisnis. Ya, dalam konsep ekonomi dan bisnis banyak sekali. Ya, contohnya total produksi umpamanya ya. Total produksi itu dipengaruhi oleh faktor produksi ya, atau input ya. Dan inputnya itu bukan sekedar satu. Inputnya bisa tenaga kerja ditambah dengan input bahan baku, ditambah dengan input modal ya. Nah, artinya banyak sekali. Atau ketika kita mau ngomongin tentang total laba ya, atau profit. Nah, profit itu dipengaruhi oleh banyaknya produk yang dibuat dan dikalikan dengan harga produk itu sendiri. Sehingga kalau produknya ada dua variabel ya, ada dua variabel yang mempengaruhi terhadap laba. Nah, di pertemuan ini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan penerapan matematika turunan parsial terhadap penerapan di ekonomi dan bisnis, saya akan memberikan contoh bagaimana mengerjakan turunan parsial. Di sini saya ada sebuah persamaan ya, Z 6X kuadrat ditambah 4XY tambah 5Y kuadrat. Ya, turunan parsial itu berarti kita akan menurunkan turunan pertamanya terhadap satu variabel independen, dan variabel independen yang lain itu dianggap konstan. Ya, dianggap konstan. Kalau dalam ekonomi biasanya disebut ceteris paribus. Baik, nah ini contoh yang pertama ya. Contoh pertama, turunkan dz per dx. Nah, kita diminta untuk menurunkan ini, dz per dx ya. Maka turunan pertama berarti dia terhadap x ya. Maka ketika kita membahas terhadap x, maka hanya variabel x saja yang berubah. Maka di sini ada ini ya, dan ini. Dan kalau ada variabel lain yang sifatnya penjumlahan, dia dianggap sebagai konstanta. Kalau perkalian dia akan mengikutinya ya. Dia ikut diturunkan maksudnya. Nah, saya lanjut. Nah, yang pertama kita diminta mencari turunan pertama terhadap x ya. Berarti dz atau do z ya. Do z terhadap x. Ya. Nah, ini cara penulisan notasinya ya. Ini adalah do z per do x. Do z per do x. Maka sama dengan turunan pertama kita fokus hanya pada yang memiliki x-nya saja. Maka kita turunkan 6x2 menjadi 12x, kemudian 4xy menjadi 4y. Ya. Nah, ini terhadap x. Kemudian kalau yang kedua ini, kita diminta turunan pertama terhadap y. Ya. Ini adalah turunan parsial ya, terhadap parsialnya adalah variabel y. Nah, variabel x-nya dianggap konstan. Ya. Maka notasinya adalah do z per do y sama dengan mana saja. Maka yang ada variabel y-nya ya, dan yang tidak memiliki variabel y dianggap konstanta. Nah, sehingga kita dapatkan ini dan ini, yaitu 4, y-nya turun jadi 0 ya, menjadi 4x ditambah 10 y. Nah, selesai sudah, ini turunan pertama terhadap variabel x. Kadangkala ini sudah menjadi fungsi baru ya, itu bisa kita turunkan lagi. Ya, kita bisa turunkan lagi. Baik terhadap x-nya maupun terhadap y-nya. Ini juga baik terhadap x-nya maupun terhadap y-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan turunkan terhadap turunan pertama ini. Ya, ini berarti ini bisa menjadi 2 turunan lagi ya.
masing-masing bisa menjadi 2 karena ada 2 variabel ya. Maka di sini adalah turunan dari DZ ya. Turunan kedua dari DZ terhadap DX kuadrat ya. Yang di sini bisa do Z, turunan kedua do Z terhadap do X Y. Nah, berarti kalau yang ini menurunkannya terhadap X-nya saja. Kalau dia turunkan terhadap X-nya, maka hasilnya adalah 12. Ya. Hasilnya ada 12. Ini dianggap konstanta. Ya, nih konstanta. Kemudian kalau ini terhadap Y-nya saja, ya, Y-nya saja, maka adalah 4. Ya, maka adalah 4. Nah, ini sudah tidak bisa diturunkan lagi. Ya, karena sudah tidak ada variabel di belakangnya. Sudah menjadi konstanta. Sedangkan yang ini sama ya. Berarti cara penulisnya adalah do Z turunan kedua terhadap do Y atau Y kuadrat ya, sama dengan diturunkan. Berarti apa yang berubah? Yang berubah adalah Y-nya. Ya, berarti adalah 10. Sedangkan yang ini adalah do kuadrat Z bagi do Y X ya. Do Y X. Maka yang berubah adalah X-nya menjadi variabel pengubahnya. Maka adalah hasilnya 4. Nah, sama yang ini juga sudah tidak bisa diturunkan. Ya. Demikian cara menurunkan turunan parsial yang nanti akan kita gunakan dalam penerapannya di ekonomi dan bisnis. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.